Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Elia Riza. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai makna. Apa sih makna itu? Makna merupakan istilah yang paling ambigu dan paling kontroversial dalam teori tentang bahasa. Buku karya C. Morris mengatakan tentang teori tandem pernyataan-pernyataan akan makna biasanya membuang sejumlah unsur yang ada pada sasaran gejala makna. Sedangkan suatu semiotik yang bersifat teknis haruslah menyajikan kata-kata yang dipertajam maknanya, hingga diharapkan agar semiotik tidak menggunakan istilah makna dan agar diintroduksikan istilah-istilah khusus bagi berbagai faktor yang dapat dibedakan oleh makna tersebut. Menurut pendapat J.R. Firth, makna sebagai paduan dari hubungan-hubungan yang bersifat kontekstual, fonetik, tata bahasa, leksikografi, dan semantik, yang masing-masing menangani komponen-komponen sendiri dalam konteks. Terdapat dua aliran linguistik yang mendefinisikan tentang makna, yakni pendekatan analitis atau referensial dan pendekatan operasional. Definisi makna yang bersifat referensial, unsur esensial dalam diagram adalah membedakan tiga komponen makna. Hal ini tidak berhubungan langsung antara kata dan benda, melainkan melalui titik puncak. Sebuah objek mungkin tetap tidak berubah, tetapi makna dari suatu kata atau objek mungkin dapat berubah apabila terdapat perubahan atau pergeseran pola pikir kita terhadap objek tersebut. Perubahan dapat terjadi dalam pengetahuan atau perasaan kita terhadap objek tersebut. Definisi makna bersifat referensial, tidak boleh mengarah ke pandangan atau mistik bahasa yang artinya tiap kata dianggap sebagai satuan yang terisolasi. Contohnya seperti kata bisa. Bisa itu bisa mengandung makna antara racun atau bisa dapat. Prinsip semacam ini memegang peranan penting dalam perubahan-perubahan makna dan dalam struktur kosakata. Definisi makna yang referensial dapat menimbulkan hal yang menarik dalam metode linguistik, karena makna merupakan suatu relasi yang resiprokal dan timbal balik antara nama dan makna. Definisi makna yang bersifat analitis atau referensial, Bridgman menekankan bahwa sifat operasional tentang konsep ilmiah seperti panjang, waktu, atau energi. Pendekatan ini terkadang dengan rumusan makna sebenarnya dari sebuah kata harus ditemukan dengan mengamati apa yang dilakukan orang terhadap kata tersebut, bukan mengamati apa yang dikatakannya tentang kata itu. Sedangkan Wittgenstein merumuskan bahwa dalam sebagian besar kasus, meskipun tidak seluruhnya dalam hal berkutat tentang makna kata, dapatlah ditentukan demikian. Makna sebuah kata adalah penggunaannya dalam bahasa. Wittgenstein kemudian menggunakan beberapa analogi untuk menunjukkan implikasi-implikasi rumusannya. Ia mengatakan bahasa adalah sebuah instrumen, konsep-konsepnya juga instrumen, yang kemudian dikemukakannya terhadap persamaan antara kata dengan alat seperti bayangkan alat-alat dalam kotak peralatan. Ada martil, gergaji, drai, penggaris, bor, dan sebagainya. Fungsi-fungsi kata itu beraneka ragam, seperti fungsi-fungsi benda-benda ini. Gagasan Wittgenstein mempunyai
konsekuensi dalam linguistik dan memperkuat masalah yang dihadapi oleh para linguis yang sebelumnya sudah menentukan makna atas dasar pikiran yang sama. Rumusan Wittgenstein menarik bukan hanya karena sederhananya, sejalan dengan kecenderungan linguistik masa kini, tetapi karena memberikan keuntungan, yakni rumusan tersebut berjasa dalam menentukan makna secara kontekstual dalam arti empiris murni. Dapatkah makna diukur? Titik awalnya adalah serangkaian tes yang diselenggarakan atas dasar alat yang disebut pembeda makna atau semantik diferensial, berupa sejumlah kata, sejumlah skala yang masing-masing terdiri atas 7 bagian yang kedua ujungnya berisi 2 buah kata adjektiva yang saling bertentangan. Contoh yang diberikan oleh penulis sendiri ialah makna dari kata ayah. Makna ketujuh bagian dalam skala itu dari kiri ke kanan dengan mengambil contoh skala teratas: sangat bahagia, cukup bahagia, sedikit bahagia, tak bahagia, dan tak sedih, atau sama sedih dan sama bahagianya, agak sedih, cukup sedih, sedih sekali. Dengan memperhatikan tanda X pada skala di atas, kita lihat bahwa ayah dilukiskan sebagai orang yang sedikit bahagia, cukup keras, dan sedikit cekatan. Nama diri memegang peranan penting dalam hubungan antar manusia, sehingga nama sering digayuti oleh kekuatan magis dan dikelilingi oleh hal-hal gaib dan tabu. Nama begitu dekat diidentifikasikan dengan pemiliknya, sehingga nama itu segera menggambarkan reputasi baik atau buruk. Konsep nama diri berakar dalam pada tradisi, dan dalam kehidupan sehari-hari tidak sulit menemukan nama-nama diri dan membedakannya dari nomina pada umumnya dengan cara menuliskan nama diri itu dengan huruf kapital. Untuk mengemukakan dasar-dasar pembedaan nama diri dengan nomina, ada beberapa kriteria untuk mengidentifikasikan nama diri. Kriteria identifikasi nama diri: yang pertama ada keunikan, kedua identifikasi, ketiga denotasi dan konotasi, keempat bunyi distintif, kelima kriteria gramatikal. Keunikan: pada abad 2 sebelum Masehi, seorang tata bahasa dari Yunani menyimpulkan perbedaan antara nama diri dengan nomina sebagai berikut. Sebuah nama adalah suatu bagian dari tutur yang tak dapat diubah yang mengacu pada suatu badan atau suatu aktivitas. Suatu badan seperti batu dan suatu aktivitas seperti pendidikan, dan dapat dipakai baik secara umum maupun secara individual. Secara umum seperti orang, kuda; secara individual seperti Socrates. Penulis ini mengidentifikasikan nama diri sebagai nama yang menandakan signifikan makhluk secara individual seperti Socrates, Homerus. Identifikasi: banyak filosof dan linguis sepakat memandang nama diri itu sebagai marka identifikasi atau penanda jati diri, bukan seperti nomina yang berfungsi sebagai spesimen bawahan tertentu di bawah konsep umum atau generik. Maka nama diri hanya bermaksud mengidentifikasikan seseorang atau suatu objek dengan menyendirikan
dari antara butir-butir serupa. Perbandingan lain yang juga kerap dipakai untuk menggambarkan gagasan serupa adalah penggunaan label pada seseorang atau benda agar dapat mengidentifikasinya dengan membedakannya dari unsur-unsur lain yang serupa. Denotasi dan konotasi. Kriteria lain yang terkenal yang diajukan oleh Mill adalah fungsi denotasi dan denotasi dari nama diri yang dipertentangkan dengan nilai konotatif yang dimiliki oleh nomina. Mill mengatakan nama diri itu tidak konotatif. Nama diri menunjuk individu-individu yang dinamakan, disebut, tetapi nama diri itu tidak menunjuk atau mencakup atribut-atribut apapun yang dimiliki oleh individu-individu itu. Dan Mill menyimpulkan, manakala nama-nama itu mempunyai maknanya sendiri, maka makna itu tidak tinggal pada apa yang ditunjuk, melainkan pada apa yang dikonotasikan. Nama objek yang tidak mengkonotasikan sesuatu adalah nama sendiri dan tidak mempunyai makna. Sudah dikemukakan bahwa sementara nama diri itu tidak mempunyai makna tersendiri jika berdiri sendiri, ia akan mengkonotasi banyak jika diterapkan dalam suatu konteks spesifik kepada seseorang atau suatu tempat. Dalam bukunya The Theory of Proper Names, Sir Alan Gardiner mengakui identifikasi merupakan tujuan yang esensial daripada nama diri, tetapi ia juga menambahkan kriteria lain, yaitu bunyi distintif atau merupakan ciri semua kata, kecuali dalam hal yang agak khusus pada homonim. Untuk memiliki bentuk tersendiri yang membedakan dirinya dengan kata lain, keseluruhan prinsip fonetik didasarkan pada tuntutan. Perbedaan nama dan fungsi di antara nama diri dan nomina juga tercermin dalam kekhususan gramatikal. Hal ini bervariasi dari suatu bahasa ke bahasaan lain dan kadang juga bervariasi dari waktu ke waktu. Dalam sebuah bahasa, beberapa kekhususan murni konvensional dan yang didikte oleh fungsi khusus nama diri, pemakaian artikel dan kata-kata pewatas merupakan salah satu kriteria gramatikal yang paling luas tersebar untuk membedakan nama diri dan nomina. Tetapi dalam operasinya ia berbeda dalam berbagai bahasa. Kriteria gramatikal yang lain sering dikutip adalah bahwa sebagian nama diri itu tidak mempunyai bentuk jati diri, tidak mempunyai bentuk jamak atau plural. Sekian pemaparan tentang makna dari saya. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.